Oke kawan-kawan, KSB Setawa Lampung Channel. Salam ngarit, bres. Gak bosan-bosan kita di kandang kambing lagi. Sekarang kita masih di Soccer Mania Farm Lampung Timur. Ini kemarin Pak Ebeng habis buat kandang. Jadi konten kali ini kita mau membahas bagaimana sih kandang yang bagus untuk kambing itu, mulai dari ukuran, mungkin bahan kayu, mungkin spek kandang yang bagus untuk kambing. Dan kita mau tanya-tanya seberapa berpengaruhnya kandang ini terhadap pertumbuhan kambing. Oke, yuk sana yuk. Tuh, dia di sana tuh. Pak, ya. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pakai mic dulu, Pak. Amit. Gimana ini kemarin baru buat kandang, Pak, sini, Pak? Ya, alhamdulillah ya, nggak baru sih Mas, sudah ada setengah tahun lah. Jadi. Setengah tahun. Ya. Nah, ini aku mau ngajak Bapak di sini berbagi pengalaman sama teman-teman, Pak. Ya. Sebenarnya untuk spek kandang ini berpengaruh nggak sih, Pak, terhadap kambing? Ya, pengaruh sekali, Mas. Karena kandang itu kan yang standarnya kan harus punya standar. Terus untuk bahan pun perlu kita perhatikan. Terus untuk lebar kandang juga perlu kita perhatikan. Lebar kandangnya ya, standarnya. Dan ini indukan ini, Pak, ya? Iya, ini kandang indukan dan yang itu pejantan, Pak, ya? Ya. Dan beda ukurannya ya? Beda. Nah, kita mau coba dulu yang pertama ini, Pak. Ini bahannya Bapak pakai kayu apa ini? Ini kebetulan saya pakai kayu jati, Mas. Ini kayu jati? Iya, kayu jati. Tapi kalau ya mungkin nggak semua bisa ngikutin, Pak. Ya. Kayu jati, tapi yang bagus itu kayu apa, Pak? Minimalnya ya, kalau untuk dindingnya itu kalau yang kelas ekonomis ya bisa pakai kayu waru, kayu mahoni, kan kayu mahoni kayu bagus, Mas, untuk dinding. Terus untuk pakan juga, tempat pakan juga mahoni bagus, bayur itu kayu kelas, Mas. Istilahnya kelas yang standar lah, Mas. Kalau untuk kayu-kayu yang premium ya bisa pakai kayu jati, akasia, terus legaran, banyak, Mas, kalau untuk kayu yang premium. Jadi kalau untuk standar ya cukup ya mahoni, bayur. Mahoni, bayur udah bisa lah, Pak, ya. Terus waru, terutama di lantai, Mas. Saya kalau untuk lantai, kalau saya pengalaman kami ya, itu yang paling bagus kayu waru. Oh, lantainya berarti ya pakai kayu, Pak, ya, nggak pakai bambu ya? Tidak, ya. Karena kalau bambu biasanya ya sebenarnya kalau untuk bisa, Mas, tapi kalau untuk datarnya biar kukunya rata itu pakai kayu. Oh ya, ini nanti berpengaruh sama kaki kambing ya, juga. Kaki kambing. Terus kalau bambu biasanya kalau nggak tebel istilahnya tidak kan bisa melengkung, nanti kakinya kejepit. Bisa kejepit kakinya. Ya. Nah, di sini Bapak pakai kayu apa? Kayu waru. Kayu waru lantainya. Kenapa itu, Pak? Alasannya kayu waru kenapa, Pak? Kayu waru itu tentunya dia tidak licin. Kalau sudah lama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau yang standar tuh kan kandang itu untuk penyusutannya sampai 8 sampai 10 tahun, Mas. 8-10 tahun. Oh ya, penyusutan kandang baru mungkin nanti ya rusak, diganti, direhab. Dan penting bagi peternak kalau memang benar-benar mau usaha, kandang itu penting, Mas, karena kalau kita seadanya tentu resikonya kambing bisa kecepit. Karena pengalaman saya dulu pakai sebitan itu kaki yang kecepit itu adalah gitu. Oh, ada resiko itu jemuko, ya. Yang tadinya kalau dijual laku 1.500 karena kecepit terus patah, akhirnya dijual laku 700, 600. Terus untuk anak-anaknya kecepit juga kan kakinya patah. Bisa sampai mati malahan, Pak. Ya, sampai mati kalau tidak ketahuan. Nah, kalau untuk ukuran kandang nih, Pak, untuk ini maksudnya babon-babon lah ini, Pak, ya. Jadi kita berbicara di sini spek kandang breeding, teman-teman. Ya, breeding. Ukurannya berapa ini, Pak? Yang normal? Ukuran standar ya, Mas. Kalau untuk kambing PE, Mas, kambing PE itu lebar 1,5 meter minimal. Lebarnya 1,5 meter. Ke belakangnya panjangnya 2 meter. 2 meter. Ya. Nah, itu minimal ukurannya 1,5 kali 1,17 lah, Mas. 1,5 kali 17 atau 2 meter gitu ya. Itu untuk kalau kandang baterai, ini yang dinamakan kandang baterai, Mas. Beda kalau yang ada kan macam-macam kandang koloni, kalau kandang Rambon atau domba atau bur, ya, ada yang ini koloni. Kandang baterai ya keunggulannya kalau
tidak biasa kan dia biasanya tidak berkelahi Mas. Kalau yang koloni, kalau PE biasanya berkelahi. Ya, jadi kita kasih sekat-sekat. Jadi minimal tadi kalau satu plong ini 3 meter dibagi 2, yang 2 meter. Ke belakang 2 Terus meter. yang terpenting juga sanitasi Mas. Nah, sebenarnya kalau di belakang itu kurang inilah Mas, untuk pergantian udara itu kalau enggak setengah meter lah Mas. Oh, biar masuk sirkulasi ya, udara sirkulasi gitu Pak ya. udara itu penting karena untuk kesehatan ternak. Terus lebih penting lagi ketinggian dari lantai ke bawah Mas. Nah, itu berapa itu Pak? Itu minimal 70 cm Mas. 70 cm. Ya, karena kalau kita terlalu dekat itu nanti berpengaruh di biasanya kambing-kambing indukan ini, dia karena amoniaknya terlalu dekat, itu dia akan berpengaruh pada kesehatan. Kesehatannya Bisa kambingnya. hamil, anaknya keguguran atau cempenya nanti gampang sakit itu karena amonia dari kotoran dan kencing dia itu ya, Pak ya. Jadi minimal 70 cm. 70 cm. Kalau ini kan kelihatannya pendek Mas, ini 20. Ini saya dalamnya dikeruk ya Pak ya. Dikeruk. Di dalamnya digali. ini ada 1,5 meter lah Mas. Oh, kalau kandang Bapak ini 1,5 meter. Iya, Tapi dari usahakan lantai. minimalnya di 70 cm ya, 70 dari lantai sampai ke bawah. Karena itu juga untuk mencegah apa ya, kayak mastitis juga bisa berpengaruh dari kotornya itu Iya, Pak ya. kotorannya, bakteri. Kalau itu kan sanitasi untuk kebersihan kandang, sering dicuci, terus dikasih antiseptik Mas, disemprot antiseptik biar bakterinya mati. Namanya kan kambing kan makan di situ, tidur di situ, kencing di situ, berak juga di situ. Tentunya karena kotoran ya banyak bakterinya Mas. Nah, kalau untuk tinggi tadi Pak? Kalau tinggi, kalau untuk betina di sini 1,20 meter Mas sampai sini. 1,20 meter sini ya. Tapi kalau ini kan variasi Mas. Kalau ini variasi aja 1,50 meter. 1,20 meter itu dia udah aman ya, udah nggak naik-naik deh ya. Kalau PE enggak Mas. Enggak ya PE. Nah, kalau untuk kita aplikasikan ke kambing daging lah, ibaratnya ke kambing rambon lah, itu biasanya ukurannya berapa Pak? Kalau untuk yang breeding nih? Kalau kambing rambon itu biasanya lebar 1,30 meter. Udah bisa ya. Belakangnya 1,5 meter. 1,5 meter udah bisa. Tingginya biar 120, 110 lah Mas, antara 100 120 kalau untuk kambing rambon atau kambing-kambing yang pendek lah. Iya. Kalau Jadi PE kan tinggi. Ibaratnya untuk indukan hamil itu dia leluasa juga Pak ya untuk keliling-keliling. Ya, cuma yang paling penting sih seperti ini Mas, tinggi dari lantai ke palungan. Oh ya, tinggi lantai palungan ini berapa? Ini kalau kambing PE standarnya 60 lah Mas. 60 cm 60 ya. cm dari lantai ke lehernya. Kalau untuk kambing rambong ya bisa 45 sampai 55. 55. Terus untuk lebar palungan, karena ini kita kan pakai hijauan. Ini paling enggak lebar palungan Ini berapa ini? 50 cm lah 50 Mas. cm ya. 50 cm, terus ketinggian dari tempat makan ini antara 15 sampai 20. 15 sampai 20 cm. Ada yang biasanya tidak dikasih seperti ini Mas. Nah, kalau seperti ini kalau kambingnya nakal dia Suka ngacak-ngacak gitu Pak ya. Tapi kan di sini agak dikebawain terus ke atasin. Jadi ininya berapa tadi? 15 cm ya? 15 sampai 20 15 Mas. cm. Di depan ini usahakan kalau bisa agak naik ya. Ya, Biar, agak naik. biar bersih juga kandang kita ibaratnya gitu Pak ya. Oke, terus kita ke kandang jantan tuh Pak. Ini kan tadi yang indukan udah ya, spek breeding. Nah, untuk jantan ini ukuran kandang berpengaruh sama apa Pak? Kalau kandang itu karena kambing ini kan bukan kambing umbaran ya Mas. Jadi diusahakan agar kambing itu sehat, tetap olahraga, bisa muter-muter. Minimal Mas, lebarnya itu 2 meter. Lebar sini ya, 2 meter. Minimal, itu pun sebaiknya kambing setiap hari kita diumbar. Kencang lah. Ini berapa ini Pak? Ini 3 meter Mas. Ini 3 meter ya? 3 meter. Untuk bandot di sini ini udah umur 3 tahun Pak ya? Ya, 3 tahun, tinggi 1 meter lebih lah up Mas. Kalau ke belakang tadi sama aja? 2 meter. 2 meter. Tapi yang beda lebarnya 3 meter karena ya bisa dia kencing di sini. Tapi biasanya kalau kambing kan beda-beda Mas. Ada yang dia suka kencing di satu tempat, tapi dia bisa jalan-jalan. Nah, kalau kita repot atau musim hujan tidak bisa keluarkan, dia bisa jalan-jalan, tentunya sehat. Terus yang jelas kalau untuk
tinggi palungan dari lantai ke tempat makan ini, kalau jantan ya 70 lah Mas. 70. Oh, lebih tinggi dari betina tadi ya. Karena memang kambingnya juga lebih tinggi. Ya, karena jantan biasanya lebih tinggi. Kalau untuk ukurannya tadi sama aja lah ya, 15 sama ini ya. Ya, bisa 15 sampai 20 lah Mas. Nah, kalau untuk ini Pak, nih kan ada pelaponnya nih yang jantan, yang betina kan nggak ada. Penting nggak sih sebenarnya Pak pelapon ini Pak untuk kambing jantan? Sangat penting bagi saya Mas. Kenapa Karena itu Pak? Pengalaman saya, ketika dulu saya tidak pakai pelapon ini, kambing ketika ada kambing betina birahi setelah segini Mas, dia akan naik-naik Mas. Oh iya iya. 5 menit dia naik. Karena kan kambing betina ada yang birahi. Biasanya kambing jantannya itu naik di tempat makan ini. Nah dia nanti turun lagi. Itu pernah ada yang sampai patah Mas kakinya. Oh resikonya dia cedera ya Pak ya. Cedera. Kalau istilahnya sering naik-naik, kaki belakangnya dia akan nge-ek atau iya. Itu kenapa kok di pelapon itu, supaya ketika ada kambing yang betina birahi, kambing jantan itu tidak naik-naik ke atas gitu. Oh iya, jadi usahakan ada pelapon lah Pak ya. Iya, supaya dia tidak bisa naik, dia hanya muter. Karena risikonya yaitu tadi kalau dia jatuh, entah dia kecetit atau biasanya itu Mas, kalau kambing betinanya birahi dia sering naik cari giras dari sana, yang sana ada birahi pasti naik kecium sama dia ya Pak. Cara 100 meter lah biasanya kambing itu tahu naluri dia kalau ada yang birahi. Jadi mungkin ini teman-teman sepele ya ukuran kandang ini ya, tapi ternyata sangat berpengaruh Pak ya. Di betinanya juga berpengaruh sama kesehatannya, di jantannya juga berpengaruh juga Pak ya. Sangat berpengaruh Mas, karena satu, kalau manajemen ternak itu pakan, terus kandang, baru perawatan. Karena kuncinya beternak itu ya mesti tahu pakannya yang berprotein, yang vitaminnya ada, kandang yang standar, yang aman. Tidak harus seperti ini Mas. Kalau ini kan hobi seni, taruhlah kita bukan mau bermewah-mewah, tapi ini kan wujud, ini usaha saya. Kalau saya istilahnya untuk ini menghasilkan, dan wujud balik kita kembalikan dia. Kenapa kita nggak kasih istilahnya yang terbaik lah ibaratnya gitu. Ibaratkan kalau kita usaha dagang kayak Indomaret itu pun keramik, AC, di situ udah fasilitas Mas. Kalau kita sudah mensejahterakan ternak kita, tentunya ternak kita pun akan mensejahterakan kita. Jadi kalau kandang itu menurut saya nomor 2 untuk istilahnya berusaha dalam bidang ternak ini. Hal penting nomor 2 kandangnya ya. Pertama jadi, pakan. Tapi nggak harus seperti ini ya teman-teman. Yang penting dia kelihatan rapi, sesuai dengan ruangan dia luas, apa dia bebas bergerak gitu. Terus kebersihannya itu kan di perawatan Mas. Kalau kandang kita sudah istilahnya SOP, dicuci bisa, disemprot pun bisa, itu insya Allah ternaknya juga sehat. Nah itu dia tadi teman-teman dari Pak Ebeng Soccer Mania Farm. Tapi yang aku headlinein tadi omongannya, kalau kita mensejahterakan ternak, mudah-mudahan ternaknya bisa mensejahterakan kita gitu. Amin, ya Pak ya. Ya tiap peternak kadang beda-beda, tapi ya bagus Mas juga Pak. Ya itu tergantung masing-masing, tapi tadi itu salah satu manajemen lah Mas. Kalau kandangnya sudah bagus, pakannya sudah bagus, baru perawatannya. Nah itu dia teman-teman, mungkin di sini teman-teman mungkin bisa sharing-sharing pengalaman teman-teman mengenai kandang kambing ini, pakai ukuran berapa dan gimana kambingnya, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja Pak ya. Ya. Apa Pak pesan-pesannya buat peternakan nih? Kalau buat peternakan tentunya pesannya yang tadi aja. Yang jelas sejahterakan ternakmu, maka ternakmu akan mensejahterakan kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih loh Pak udah mau berbagi lagi di KSBC Tawalapung Channel. Semoga Soccer Mania Farm bisa terus maju, terus menjadi salah satu pionir peternakan yang ada di Lampung. Amin. Mungkin itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Maju terus peternakan Indonesia. Salam ngarit. Bres.